sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi yudhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah, alhamdulillahil awwalil akhir, al-batinil zahir, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin at-tahiril fakhir wa ala alihi wa ashabihi dawil ula wal mafakhir. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Abrar, para ustaz, para hujjaj, para sesepuh, hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Tafsir Jalalain. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran kita sudah sampai di surah As-Saffat ayat 85 yang akan kita baca berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. إذ قال لأبيه, ketika berkata Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim berkata li abihi, kepada ayahnya, wa qaumihi, dan kaumnya. Masih tentang kisah tentang Nabi Ibrahim. Idz qala, ketika berkata dia Nabi Ibrahim, fi hadhil halatil mustamirrati lahu, dalam keadaan yang terus-menerus ada pada diri Nabi Ibrahim, li abihi, berkata kepada ayahnya, wa qaumihi, dan kepada kaumnya, muwabbihan, dengan cara mengecam. Bagaimana perkataannya? Mada ay malladhi, apakah yang ta'buduna, yang kalian sembah. Aifkan, apakah karena mencari merekayasa. Fi hamzataihi ma taqaddama, dalam dua hamzah ini ada penjelasan yang telah lalu. Jadi bisa dibaca aifkan, bisa dibaca afkan, bisa dibaca tashil aifkan. Aifkan, apakah karena mengada-ngada. Alihatan dunallahi turidun, alihatan akan Tuhan-Tuhan, dunallahi selain Allah, turiduna, kalian menginginkan.
Wa ifkan mausulun lahu, wa iftan maf'ulun lahu. Ifkan ini jadi maf'ul lah. Jadi maf'ul lah itu tarkib dalam nahwu yang merupakan alasan bagi terjadinya suatu perbuatan. Wa alihah maf'ulun bihi lituridun, dan kata alihah ini maf'ulun bih untuk lafaz turidun. Wal ifku aswaul kadibi, dan ifkun itu adalah kebohongan yang paling buruk. Ai ta'buduna ghairallah, maksudnya apakah ta'buduna ghairallah, apakah kalian menyembah selain Allah? Fama dhannukum bi rabbil alamin, maka apakah dugaan kalian terhadap Tuhan seluruh alam? Id abadtum ghairahu, ketika kalian menyembah ghairahu selain Allah, annahu yatrukukum bila iqabin, bahwasannya Allah akan membiarkan kalian tanpa disiksa. La, sungguh tidak, pasti akan ada balasannya. Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikenal sebagai Abul Anbiya atau bapaknya para nabi. Pembahasan kita yang lalu, Nabi Ibrahim itu didahului oleh 3 orang nabi. Dari Nabi Adam, kemudian Nabi Syith. Setelah Nabi Syith, kemudian Nabi Idris. Nabi Idris, Nabi Nuh, 4 orang berarti. Nah, setelah Nabi Nuh, lebih dari 4 orang. Jadi ada 6 orang. Nabi Adam, kemudian Nabi Syith. Setelah Nabi Syith, Nabi Idris. Setelah Nabi Idris, Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh ada Nabi Soleh. Setelah Nabi Soleh ada Nabi Hud. Nah, setelah Nabi Hud baru Nabi Ibrahim. Mulai ada penyimpangan atau mulai ada kemusyrikan itu ketika zaman Nabi Nuh. Oleh karenanya Nabi yang pertama kali mengajarkan tauhid atau yang pertama kali membetulkan tauhidnya orang-orang itu adalah Nabi Nuh. Karena sebelum Nabi Nuh masih lempeng semuanya. Sebelum Nabi Nuh itu masih mengesahkan Allah. Tapi pada zaman Nabi Nuh sudah mulai ada kemusyrikan. Nabi Nuh, Nabi Soleh, kemudian Nabi Hud dan juga Nabi Ibrahim ini membawa pokok agama yang sama. Pokok agama yang dimaksud di sini, usuluddin, ini adalah pokok-pokok yang ada pada akidah, yaitu iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada Rasul, ini pokok. Adapun syariat kadang-kala disebut sebagai furu', cabang, ini boleh berbeda antara syariat Nabi Ibrahim dengan syariat nabi-nabi sebelumnya, boleh berbeda. Antara syariat Nabi Ibrahim dengan nabi-nabi setelahnya, kalau syariat seperti bentuk sholatnya, kemudian hukum-hukum, bagaimana hukum membersihkan najis, bagaimana hukum terhadap pergaulan rumah tangga, ini boleh berbeda. Tapi pokok agamanya tetap sama. Pokok agamanya yang semua tergabung dalam tauhid, ditambah juga keimanan-keimanan yang pokok seperti iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada Rasul, ini sama. Nabi Ibrahim alaihissalam didahului oleh 6 orang nabi. Nabi Ibrahim dalam keadaan idja'a rabbahu biqalbin salim, dalam ayat sebelumnya. Nabi Ibrahim menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Maksudnya hati yang bersih di sini adalah hati yang sudah terlepas dari segalanya selain Allah. Hadirin yang rahimakumullah, hati itu seperti wadah, seperti tempat, gelas lah taruh. Kalau dalam gelas itu udah ada barang lain, udah ada kopi, maka mau diisi air putih juga nggak bakal bisa. Jadi bagaimana caranya? Harus dikosongkan dulu. Alain atau penyakit-penyakit hati seperti hasud, dengki, ria, termasuk juga penyakit hati yang kaitannya dengan iman, musyrik, menyekutukan Allah. Ini harus dikosongin dulu supaya nanti pada gilirannya akan hati ini akan terhias dengan tauhid, akan terhias dengan akhlak baik seperti tawadhu, ikhlas. Jadi dikosongin dulu, karena tidak akan mungkin mengisi wadah yang memang udah terisi. Nah, Nabi Ibrahim datang kepada Allah dengan hati yang bersih dari segala selain Allah. Kalau datang dengan keadaan seperti ini, maka tentu akan Allah tambahkan dan Allah berikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim.
Pada gilirannya, dalam keadaan yang demikian, dalam keadaan Nabi Ibrahim datang kepada Allah, hatinya bersih, hatinya sudah hilang keterkaitannya dengan dunia dan dengan segala yang bisa melalaikan dia dari ingat kepada Allah. Cinta dunianya sudah tidak ada, cinta jabatannya sudah tidak ada, kepentingannya juga tidak ada, pokoknya Allah aja dalam hati. Ketika dalam keadaan ini dan terus berlangsung, Nabi Ibrahim datang kepada ayahnya, namanya Azar. Memang ada ikhtilaf, ada perbedaan ulama. Ada ulama mufassir atau ahli tafsir yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan itu qala li abihi, kalau disebutkan bapaknya Nabi Ibrahim dalam Al-Quran, itu ada yang mengatakan sebenarnya bukan bapaknya tapi pamannya. Karena dalam bahasa Arab kadang-kala berlaku bapak itu paman, tapi tidak harus demikian Bang Roni, tidak harus semuanya. Kadang-kala memang artinya bapak ya bapak, tapi untuk kasus Nabi Ibrahim ini, Nabi Ibrahim mendatangi ayahnya namanya Azar. Ini ada ikhtilaf ulama, perbedaan pendapat ulama tafsir. Ada yang mengatakan itu bukan bapaknya tapi pamannya, cuma yang memang dari kecil itu ngurusin Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan pendapat berikutnya, ada yang mengatakan ya memang betul bapaknya, memang bapaknya Nabi Ibrahim. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim kepada bapaknya, bukan hanya kepada bapaknya tapi kepada kaumnya, yang dikatakan madza ta'budun, apa sih yang kalian sembah itu? Segala patung disembah, kalian buat sendiri, kalian ciptakan patung-patung itu, tapi kemudian kalian sembah sendiri. Sama kayak orang dia bikin baju sendiri, dijahit, habis itu dia gantungin tuh baju, dia sujud sama baju itu. Kan begitu kelakuannya orang-orang musyrik. Kenapa dia menyebutkan di sini aifkan? Ifkan itu perkara yang sangat buruk, kebohongan yang benar-benar sangat buruk dan mengada-ngada. Sangat mengada-ngada, kebenaran yang sangat buruk dan akal sehat pun tidak akan bisa menerima. Kalau saya bilang sama bapak, misalnya ada kapas warnanya hitam, percaya nggak Pak? Pak, ini pada ngantuk hujan-hujan ya. Ada kapas warnanya hitam, percaya nggak? Nggak percaya? Iya, aku bener-bener begitu. Ngada-ngada aja Ustaz, kapas warnanya itu segala kapas. Ada aspal warnanya putih. Dari mana sih Ustaz? Gimana bisa? Dari mana asalnya itu ada aspal warnanya putih, kapas warnanya hitam? Itu model-model yang seperti ini adalah kebohongan yang sangat buruk dan mengada-ngada. Demikian juga perbuatan musyrik, perbuatan menyekutukan Allah, itu modelnya adalah ifkun, sebuah perbuatan yang mengada-ngada dan kebohongannya parah bohong. Kalau bohongnya nggak parah sih ya nggak apa-apa. Misalnya saya bohong, misalnya ada orang bohong, barusan hujan tuh, padahal nggak hujan. Ya kadang karena memang mungkin hujan, mungkin nggak. Tapi ini yang sudah mustahil itu benar-benar nggak ada. Kalau sudah mustahil tapi dia bilang ada, itu namanya ifkun, namanya perkara yang mengada-ngada dan sangat buruk, kebohongan yang sangat buruk. Aifkan alihatan turidun, perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang-orang musyrik ini disebut sebagai kebohongan yang sangat buruk, kebohongan yang sangat nyata, karena memang mustahil. Gimana mungkin patung yang asalnya batu sebenarnya hakikatnya ya batu, kenapa bisa jadi Tuhan? Gimana mungkin kayu yang memang asalnya dari kayu, hakikatnya kayu, yang namanya kayu tumbuh dari tanah, makhluk juga, tapi kemudian disembah. Ini kan perkara yang mustahil. Perkara yang mustahil seperti ini tapi sengaja diada-adakan, maka ini adalah kebohongan yang nyata. Oleh karenanya disebutkan dalam Al-Quran, ini bohong yang paling parah yang kayak begini, bohong yang sudah merusak akal. Hadirin jamaah rahimakumullah, orang yang menyembah
berhala atau menyembah patung, itu hakikatnya dia menyembah khayalannya sendiri. Jadi patung itu kalau mau ditanya, saya kagak nyuruh sih, saya nggak pernah nyuruh. Lah kalau dia bisa ngomong itu patung yang dari batu, patung juga bakal ketawain, ya orang goblok apa ya, orang saya yang nyiptain Allah disembah segala. Selamanya yang namanya patung tetap akan jadi patung. Selama yang namanya batu akan jadi batu, kayu akan jadi kayu. Maka benda-benda ini kalau bisa ngomong pasti akan mentertawakan orang-orang musyrik itu. Jadi orang-orang musyrik menyembah berhala yang dari batu, yang berhala dari kayu, dari batu, itu sebenarnya dia tidak menyembah batu itu, tidak menyembah patung itu, tapi menyembah imajinasinya, khayalan. Dia menghayal bahwa ini adalah Tuhan. Dia menghayal bahwa ini adalah yang menguasai semua kehidupan dia, keselamatan dia. Hayalan yang disembah. Karena kebanyakan bengong kebanyakan bengong gak pernah ngaji. Begitu dinasihatin, ya pinteran dia, ngayal aja, ngayal berjanji. Khayalan atau imajinasi saat tidak dibimbing oleh sang pembimbing, tidak dibimbing oleh ajaran-ajaran Allah, maka akan sesat. Karena yang namanya menyembah atau yang namanya butuh kepada Tuhan itu sudah merupakan fitrah, sudah merupakan satu karakter asli manusia. Pasti yang namanya manusia itu butuh tempat untuk mengadu, pasti. Buktinya gampang, kalau sakit pasti aduh dah, pasti aduh. Kalau sakit pasti ada yang dipanggil, aduh, tahu yang dipanggil Baba misalnya, yang dipanggil, ada yang dipanggil misalnya Ma, yang dipanggil Ma misalnya. Itu membuktikan bahwa manusia itu pasti butuh tempat untuk ngadu. Nah, kecenderungan ini atau fitrah ini yang cenderung untuk mencari tempat berlindung, kalau nggak diarahkan makanya jadinya hayalan-hayalan seperti itu. Dia menghayal bahwa ada Tuhan, dia menghayal bahwa ada yang menguasai kehidupan dia, menyelamatkan dia, tapi tidak diarahkan. Allah mengutus para nabi, mengutus para rasul untuk membimbing ini. Karena kalau tidak dibimbing, pasti dia seperti bocah, anak kecil. Anak kecil seperti balita, anak masih di bawah 2 tahun, anak masih di bawah 1 tahun mungkin. Itu kalau ada makanan dia nggak tahu mana makannya enak, makan enggak. Dia kadang-kadang jempol bapaknya aja diisep. Terus bagaimana? Harus ada yang ngarahin. Demikian juga menyembah zat yang maha kuasa atau mengadu, mencari Tuhan, itu sudah merupakan fitrah manusia. Allah mengutus para rasul untuk mengarahkan ini supaya jangan salah. Demikian juga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim datang kepada ayahnya, kepada kaumnya, kemudian menanyakan, apa yang kalian lakukan itu perbuatan yang sangat buruk. Bagaimana mungkin batu yang kalian buat bentuk jadi patung, bagaimana mungkin kayu yang kalian buat sendiri itu kalian sembah, selamanya dia akan tetap jadi batu, jadi kayu, jadi tembaga, jadi emas. Karena ada beberapa berhala yang dibuat oleh kaumnya Nabi Ibrahim. Ini ada yang dari logam, ada yang dari besi, ada yang dari tembaga, ada yang dari timah, banyak. Ditegur oleh Nabi Ibrahim. Muwabbihan di sini Nabi Ibrahim mengecam ayahnya, mengecam juga kaumnya supaya kembali hanya menyembah kepada Allah. Kemudian Nabi Ibrahim bilang kepada para umatnya, kepada umatnya atau kepada kaumnya, Nabi Ibrahim bilang, "Fama dhannukum bi rabbil alamin?" Emang kalian pikir Allah akan diam saja? Sudah diingatkan, sudah diberikan teguran oleh para rasulnya, sudah aku tegur kalian, aku peringatkan kalian supaya menyembah hanya Allah saja, kalian tetap begini. Emang kalian pikir akan Allah biarkan? Emang kalian pikir Allah akan biarkan kalian dalam keadaan seperti ini tanpa Allah siksa? Tidak.
Artinya tidak, kalau jalan di sini lah, tidak, maksudnya pasti akan Allah turunkan siksaan kepada orang yang menyembah selain Allah. Catatannya di sini, setelah datang para rasul, udah datang para rasul, diberi peringatan, diberi nasihat, diberikan arahan, tapi tidak mau juga iman, maka baru turun azab. Nggak mungkin Allah menurunkan azab, menurunkan siksanya kepada satu kaum sementara Allah belum kirimkan utusan kamu. Pasti Allah kirimkan dulu utusan buat mengingatkan. Jadi nggak tiba-tiba aja atau enggak secara sewenang-wenang Allah menyiksa satu kaum, tidak. Pasti sebelumnya sudah Allah dahulukan dengan dikirimnya utusan para rasul itu. Kemudian dilanjutkan di sini. Dilanjutkan oleh Imam Jalalain, wa kanu najamina, keterangannya. Wa kanu najamina. Kaumnya Nabi Ibrahim itu adalah ahli nujum, orang-orang yang selalu melihat ramalan bintang. Fa kharaju ila idin lahum, lalu mereka keluar untuk hari raya mereka. Hari raya mereka. Wa taraku ta'amahum inda asnamihim. Mereka meninggalkan makanan mereka di sisi berhala-berhala mereka. Za'amu at-tabarruka alaihi, mereka menduga akan mendapatkan barokah pada makanan tersebut. Fa idza raja'u akaluhu, maka ketika mereka pulang, ketika mereka kembali, makanan-makanan itu mereka akan makan makanan itu. Wa qalu, dan mereka berkata li Sayyid Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, ukhruj ma'ana, ayo keluar bersama kami, yuk ikut yuk, ayo keluar bersama kami. Maka ayat ini dilanjutkan, fa nadhara nadratan fin nujum, fa nadhara nadratan fin nujum faqala inni saqim fatawallau anhu mudbirin. Fa nadhara nadratan, maka Nabi Ibrahim memandang dengan pandangan fin nujumi, ke bintang-bintang. Ihaman lahum, ini untuk memberikan kesan kepada mereka, annahu ya'tamidu 'alaiha, bahwa Nabi Ibrahim juga berpegangan kepada bintang. Liya'tamiduhu, supaya percaya kaumnya kepada Nabi Ibrahim. Faqala, maka berkata Nabi Ibrahim, ila inni saqim, sungguhnya saya sakit. Alilun, maksudnya saya dalam keadaan sakit. Ai sa'asqimu, maksudnya saya akan sakit. Fatawallau, lalu berpalinglah kaum Nabi Ibrahim, anhu, dari Nabi Ibrahim, ila idihim, kepada hari rayanya kaum, mudbirina, membelakangi Nabi Ibrahim. Habis baterai nih, sampai subuh habis ini. Nabi Ibrahim, kaumnya, ini kaum yang dipimpin oleh seorang raja, namanya Raja Namrud. Namanya Raja Namrud. Kebiasaan kaum Nabi Ibrahim itu adalah kebiasaannya menyembah berhala, dan mereka itu adalah orang-orang yang selalu melihat kepada bintang-bintang. Artinya di sini mengandalkan ramalan-ramalan bintang. Jadi kalau ada apa-apa, kalau ada urusan segala macam, itu biasanya dilihat dan dibaca dari peredaran bintang. Disebut dengan ilmu nujum. Jadi zaman dulu udah ada ilmu nujum, Pak. Astrologi namanya. Kaumnya Nabi Ibrahim ini adalah orang-orang yang memang menganut kepercayaan, yaitu kepercayaan kepada ramalan bintang. Najamin disebut. Percaya kepada ramalan bintang. Pada suatu hari, ketika kaumnya Nabi Ibrahim hendak keluar untuk merayakan satu perayaan dalam agama mereka, pada mampir ke rumah Nabi Ibrahim. Mampir, kemudian ngajak, ayo Ibrahim, ya manggilnya Ibrahim aja, ya orang nggak iman dia. Ayo Ibrahim, ayo kita keluar yuk, kita pergi ke perayaan kita. Mereka itu bawa makanannya ini kemudian ditaruh di dekat berhala-berhala mereka yang jumlahnya semua 720. Jumlah berhalanya 720.
ada yang dibikin dari tembaga, ada yang dari emas, ada yang dari kayu, ada yang dari batu. Jumlahnya semua 720. Makanan dibawa ke rumah ibadah, mungkin semacam rumah ibadah. Makanan dibawa ke tempat berhala itu bukan buat dimakan sama berhala, tapi dibiarin sesaat, nanti selesai acara dibawa pulang lagi. Berkat-berkat di Mekah, maksudnya dapat barokah, tabarrukan, ngambil berkah dari berkahnya berhala-berhala itu. Itu kaumnya Nabi Ibrahim. Dibawa pulang lagi makanannya, nah, kemudian dimakan oleh mereka karena dia menduga bahwa itu sudah dapat berkah, sudah ketularan berkah dari patung-patung itu. Kebiasaannya kaum Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tahu kebiasaan ini, dan satu hari diajak Nabi Ibrahim, ayo kita pergi ke perayaan. Kemudian beliau, Nabi Ibrahim, keluar sebentar melihat bintang. Ingat bintang, saudara. Ini bukan berarti Nabi Ibrahim ahli nujum juga, bukan. Tapi ini untuk mengelabui, untuk memberikan kesan kepada kaumnya Nabi Ibrahim bahwa Ibrahim sama kayak kita. Ibrahim itu bukan siapa-siapa. Ibrahim itu sama, dia juga percaya kepada ramalan bintang dan tentunya percaya juga sama Tuhan kita. Nabi Ibrahim lihat bintang, lihat ke langit sebentar, kemudian enggak, saya nggak ikut, saya pengen sakit ini. Jadi habis lihat langit langsung bilang, saya nggak ikut, saya pengen sakit, kayaknya saya pengen dapat musibah nih dia begini. Ini satu kaul yang dikutip, yang dipegang juga oleh Imam Jalalain. Kaul yang berikutnya, ada sebagian ulama tafsir yang mengatakan saat itu memang sedang ada wabah namanya Ta'un. Yang kemarin-kemarin itu ya sempat kayak COVID begitu dah, pokoknya virus, sedang ada wabah. Nabi Ibrahim saat diajak untuk ikut kepada perayaan agama berhala ini, beliau jawab, lihat ke atas bintang, kemudian lihat ke atas langit, kemudian bilang, enggak, saya sakit, ini sebentar lagi saya ketularan, sebentar lagi saya kena virus nih, ini sesuai dengan bintang ini, saya akan kena virus. Akhirnya kaumnya fatawallahu anhum mudbirin, langsung ya udah, kalau itu di rumah aja dah, nggak usah kemana-mana, daripada tularin semua orang, dah diam-diam aja di rumah. Padahal Nabi Ibrahim memang udah tahu dan nggak mau ikut bersama mereka, nggak mau ikut merayakan peribadatan berhala, bawa-bawa makanan segala macam itu Nabi Ibrahim nggak mau. Pada tahap ini hadirin, Nabi Ibrahim masih dianggap seperti mereka, artinya kaumnya masih percaya bahwa iya, Ibrahim sama seperti kita. Ibrahim itu sama seperti kita, dan dia cuma karena sakit aja dia gak ikut, karena dia melihatnya juga melihat bintang, melihat ke langit, jadi Ibrahim itu sama seperti kita. Tapi pada kesempatan berikutnya di ayat yang akan kita baca ini mulai terang, mulai jelas. Faragha ila alihatihim faqala ala ta'kulun ma lakum la tantiqun faragha alaihim darban bil yamin. Fatawallahu anhum mudbirin. Faragha ay mala fi khufyatin. Lalu Ibrahim condong atau Ibrahim mengendap-endap, jalan pelan-pelan, mala fi khufyatin, jalan pelan-pelan, maksudnya mengendap-endap ila alihatihim, kepada tuhan-tuhan mereka, tuhan-tuhannya kaum, wahia al-asnamu, yaitu berhala-berhala, wa indahat ta'amu, dan di sisi berhala-berhala itu ada makanan-makanan. Faqala, maka berkata Ibrahim istihzaan, meledek, berkata kepada berhala. Nabi Ibrahim ngomong kepada patung-patung itu, ala takulun, kamu nggak makan nih makanan dibawa-bawain sama hamba-hambamu, kata Nabi Ibrahim. Ala takulun, nggak makan. Falam tantiku, maka tentu saja itu berhala tidak berbicara, nggak bisa jawab. Faqala,
Maka berkata Nabi Ibrahim, namanya patung ya Pak, nggak bisa bicara. Maka Nabi Ibrahim bilang lagi, malah kamu datang tidur? Ngapa? Mau pada diem aja sini patung? Katanya Tuhan. Itu ngapa nggak dimakan? Dikasih makan. Itu kenapa dibawain jauh-jauh? Kenapa nggak dimakan? Ayo dong makan. Ngomong Nabi Ibrahim sama patung-patung ini. Terus nggak jawab. Namanya batu nggak jawab. Nabi Ibrahim bilang, lah pada diem aja nih. Emang kagak ada yang bisa ngomong nih? Segini Tuhan segini banyaknya. Kata Nabi Ibrahim, segini banyaknya Tuhan gede-gede ini nggak ada yang bisa ngomong. Falam yujib, maka tidak, falam yujab, maka tidak dijawab Nabi Ibrahim. Ya emang bukan Tuhan, artinya memang itu batu, emang itu tembaga, emang bukan apa-apa. Faragha alaihim darban bil yamin, maka mulailah mengendap-endap Nabi Ibrahim atas mereka darban bil yamin, pukulan dengan kuat. Bil quwwah maksudnya dengan kekuatan. Fakasaroha, maka Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala. Fabalago qaumahu mimman ra'ahu. Fabalago, maka sampailah kabar ini qaumahu, akan kaumnya Ibrahim, mimman ra'ahu, dari orang yang melihat Ibrahim. Orang-orang yang tadi bawa makanan rame-rame merayakan peribadatan berhala itu, makanan ditaruh di dekat berhala itu, banyak makanannya. Nah setelah itu ditinggal, jadi nggak langsung dibawa pulang ke rumah, entar besok-besokan baru dibawa. Begitu orang-orang pada pulang, Nabi Ibrahim datang ke tempat berhala itu. Banyak makanan nih, Nabi Ibrahim. Lah, kenapa nggak dimakan? Patung-patung yang dianggap Tuhan oleh orang banyak, kenapa nggak dimakan? Ini makanan, saya makan dong, kan udah dikasih makan. Diam, namanya patung. Lah pada ganggu semua ini, nggak ada yang bisa ngomong. Akhirnya mulai Nabi Ibrahim di situ diambil palu, dihancurin semuanya itu berhala-berhala. Dihancurkan semua berhala-berhalanya, disisakan satu. Disisakan satu berhala yang paling gede, ini tidak dihancurkan. Palu atau martil yang tadi bekas ngancurin, ini kemudian dikalungkan ke berhala yang paling besar ini. Orang-orang pada waktu itu lagi pada pulang ke rumah, tapi ada yang melihat satu Pak, ada yang melihat sebagian dan tahu, itu dia Ibrahim. Cuma dia nggak berani. Akhirnya ya berhala-berhalanya ya pada ini, ada yang gompel, ada yang hancur, semuanya. Hanya disisakan satu yang nggak ngapa-ngapa, hanya disisakan satu yang nggak lecet. Yang lainnya itu dihancurkan. Ada yang lecet, ada yang ya somplak, semuanya oleh Nabi Ibrahim. Ini ada yang melihat kejadian ini, kemudian disampaikanlah peristiwa ini, penghancuran berhala ini disampaikan oleh orang yang lihat, dilaporkan kepada kaum. Itu lihat Tuhan-Tuhan kita, ada orang yang ngancurin. Kayaknya si Ibrahim, kata orang yang melihat ini. Faqbalu ilaihi yazifun, qala ata'buduna ma tanhitun, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Udah tersebar kabar bahwa berhala-berhala itu hancur. Faqbalu ilaihi, maka orang-orang menghadap kepada Nabi Ibrahim, yazifuna, dengan segera, buru-buru, ayyusri'unal masya, mereka berlari dengan cepat, mereka berjalan dengan cepat menghadap kepada Nabi Ibrahim. Faqalu, maka berkata orang-orang lahu kepada Ibrahim, nahnu na'buduha wa anta taksiruha. Ibrahim, kami bela-belain kasih makan biar berkah, kami menyembahnya sedangkan engkau menghancurkannya. Qala, maka menjawab Nabi Ibrahim lahum kepada mereka, muwabbihan, mengecam mereka, ata'buduna ma tanhitun, ata'buduna, apakah kalian menyembah ma tanhituna, sesuatu yang kalian buat sendiri, minal hijarati, dari batu, wa ghairiha, dan selain batu, asnaman, berupa berhala. Wallahu, sedangkan Allah, khalaqakum wa ma ta'malun, yang menciptakan kalian dan juga yang menciptakan apa-apa yang kalian buat. Min nahtikum,
yaitu perbuatan kalian, wa manhutikum, dan juga karya kalian. Fa'budhu, maka sembahlah Allah wahdahu, Allah saja. Wa ma masdariyatun wa qila mausulatun. Maknya di sini ada yang mengatakan ma masdariyah atau ma mausul. Wa qila mausufatun, atau ada yang mengatakan maknya ini sifat. Jadi sifat dari syai'an. Tersebar kabar ini, tersebar kabar bahwa berhala-berhala kita dihancurkan. Ada yang hancurin itu kayaknya Ibrahim tuh, nggak salah lagi. Mereka sepakat, ayo kita datang ke Ibrahim. Kita datang, maksudnya apa ini? Dihancurkan Tuhan-Tuhan kita. Datang mereka kepada Nabi Ibrahim, kaumnya Raja Namrud, nama rajanya Namrud. Nah, ini kaumnya menghadap kepada Nabi Ibrahim dan bilang, Ibrahim, kita menyembah Tuhan-Tuhan, kita menyembah patung-patung ini, kita muliakan, tapi kamu seenaknya saja menghancurkan patung-patung ini. Kata Nabi Ibrahim, gampang. Nabi Ibrahim jawab, ngapain orang itu kalian yang bikin, itu kalian yang bikin batu itu, kalian bikin patung itu dari batu, kalian bikin patung itu dari logam, dari tembaga, kalian bikin juga, tapi kalian sembah juga. Ngapain yang kayak begitu, kata Nabi Ibrahim. Padahal Allah yang bikin kalian, dan Allah yang bikin, yang menciptakan karya-karya kalian. Maksudnya yang menciptakan kalian ya Allah, yang menciptakan karya-karya kalian, patung-patung itu juga Allah. Patung-patung itu batu, dari mana asalnya batu? Dari kali. Siapa yang menciptakan kali kalau bukan Allah? Yaitu dari apa? Tembaga. Tembaga dari mana? Dari dalam, dari perut bumi. Siapa yang menciptakan kalau bukan Allah? Semuanya itu Allah yang menciptakan. Kalian Allah yang menciptakan. Patung-patung itu bahan dasarnya juga Allah yang menciptakan. Ngapain menyembah yang begitu? Kata Nabi Ibrahim, sembah hanya Allah saja. Fa'budhu wahdah, sembahlah hanya Allah saja, kata Nabi Ibrahim. Ini hujah atau argumentasi Nabi Ibrahim yang membuat kaumnya ini kemudian diam 1000 kata, nggak bisa jawab apa-apa. Mereka mikir juga lama-lama, mikir juga, iya ya, ini kita bikin sendiri tapi kita sembah. Kita bikin sendiri, kita dibikin repot juga, pakai ngasih makanan, pakai cari barokah segala. Mikir mereka. Cuma ada sebagian yang kemudian marah, ada sebagian yang kemudian tidak terima, sampai akhirnya mengatakan, qalu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Qalu, berkata kaum, ubnu lahu bunyanan, bangunlah untuknya bunyanan, satu bangunan. Tafsirnya di sini qala, berkata, qalu, berkata kaum, bainahum, di antara mereka, ubnu lahu bunyanan, bangunkan untuk Ibrahim satu bangunan. Maksudnya bangunan yang disusun dari kayu. Fa'amli'uhu hataban wa aslimuhu, dan penuhilah bangunan itu dengan kayu bakar, dan juga aslimuhu binar, nyalakanlah dengan api. Faidal tahaba, maka ketika sudah bergejolak, falquhu fil jahim, maka lemparkanlah Ibrahim fil jahim, ke dalam api, an-nari syadidah, maksudnya neraka, maksudnya api yang sangat panas. Sebagian mereka walaupun mikir dan sampai pada hasil bahwa iya benar juga sih, tapi tetap nggak terima. Ayo bikin, susun kayu bakar, nyalain, nanti setelah menyala, setelah berkobar dan setelah bergejolak, lemparkan Ibrahim ke sana. Habis, biar dia terbakar di sana. Ini yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Ibrahim terhadap Nabi Ibrahim, yang waktu itu dikuasai atau dipimpin oleh raja, namanya Raja Namrud. Faradu bihi kaidan faj'alnahumul asfalin. Mana tuh?
Fa'aradu, maka mereka kaum menginginkan bihi terhadap Ibrahim kaidan, akan tipu daya, ilqaihi finnar, dengan melemparkan Ibrahim ke dalam neraka. Dengan melemparkan Ibrahim ke dalam neraka, lituhlikahu, agar ke dalam api, lituhlikahu, agar api itu membinasakan Ibrahim. Faja'alnahumul asfalin, maka kami jadikan mereka, kami jadikan kaum itu al asfalin, orang-orang yang rendah, maksudnya al makhurin, orang-orang yang dikalahkan. Fa kharaja minan nari saliman, maka keluarlah Nabi Ibrahim saliman, dalam keadaan selamat, minan nari, dari api, dari kobaran api itu. Kobaran api yang sudah disediakan oleh Raja Namrud, dibantu oleh kaumnya itu, ini sudah menyala. Nabi Ibrahim dilempar, dan dilemparnya nggak ada yang dari dekat Pak, dilempar benar-benar pakai alat, karena kalau dekat aja panasnya minta ampun. Dilempar pakai alat sampai ke dalam situ. Cuma orang-orang ini memang menginginkan supaya Nabi Ibrahim mati celaka, tapi Allah berkehendak lain. Orang-orang ini ingin supaya Nabi Ibrahim hancur binasa karena sudah menghancurkan berhala-berhala mereka, keinginan mereka. Tapi Allah punya keinginan lain, Allah punya kehendak lain. Allah selamatkan Nabi Ibrahim sampai api itu reda, api itu sampai padam. Nabi Ibrahim keluar dan tidak apa-apa, enggak terjadi apa-apa, selamat karena Allah perintahkan api itu. Kulna, dalam ayat lain Allah sebutkan, kulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Di surat lain Allah sebutkan, wahai api dingin, dinginlah untuk Ibrahim dan jadikanlah satu keselamatan untuk Ibrahim. Ini mukjizat dan ini adalah kuasa Allah. Allah Maha Kuasa untuk membelokkan sunnahnya. Yang tadinya panas, karena sunnah itu yang buat Allah, maka akan berubah sifat. Yang tadinya dingin bisa berubah juga, karena yang menciptakan itu semua adalah Allah. Allah yang mengendalikan sunnatullah, mengendalikan ketetapan-ketetapannya. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Wa qala inni dhahibun ila rabbi wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.